Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 701. Segera. Long Wu menarik Wu Meier menjauh dari gadis itu. Dan kemudian memandang Wu Meier dengan ekspresi bingung. Meier, kamu belum melihat keluargamu sendiri. Bagaimana kamu tahu dia adalah saudara perempuanmu? Wu Meier memandang Long Wu. Dan berkata dengan ekspresi bingung, aku juga tidak tahu. Saya baru saja melihatnya dan saya merasa sangat dekat. Dan saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggil saudara perempuan saya. Long Wu menatap gadis itu lagi. Dan berkata dengan wajah serius, gadis, siapa namamu? Asalmu dari mana? Siapa orang tuamu? Tahukah kamu bahwa kamu memiliki saudara kembar? Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, nama saya Xiaolan. Saya tidak tahu dari mana asal saya. Saya belum pernah bertemu orang tua saya sejak saya masih kecil. Saya dibesarkan oleh ayah angkat saya. Dan saya tidak tahu bahwa aku mempunyai saudara perempuan. Tapi, perasaan yang berhubungan dengan darah tadi membuatku merasa hangat di dalam. Siapa ayah angkatmu? Mengapa kamu ingin menangkapku? David buru-buru bertanya pada Xiaolan saat ini. Xiaolan memandang David dengan waspada. Tetapi tidak berbicara. Melihat adegan ini, David dengan cemas ingin melangkah maju untuk meraih Xiaolan dan menanyainya. Tetapi begitu dia mengulurkan tangannya, Wu Meier menghentikannya. Apa yang kamu lakukan? Ingin melakukannya? Tentu saja saya harus bertanya mengapa dia membunuh saya. Aku tidak bisa diburu tanpa alasan, kata David dengan ekspresi tidak senang. Lagi pula, tidak ada orang yang senang diserang tanpa alasan. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia adikku. Wu Meier dengan tegas memblokir Xiaolan di belakangnya. Kalian mirip sekali. Bagaimana kalian bisa yakin bahwa dia adalah adikmu? Biarpun dia adikmu. Jika dia menyerangku, aku tidak bisa melawan. David menanyai Wu Meier. Aku tidak peduli. Aku hanya yakin dia adikku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Wu Meier cemberut. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dengan David selain pesona. Tetapi saat ini Wu Meier tidak bergeming. Melihat ini, Long Wu berkata kepada David, David, jangan tanya sekarang. Saat kita mengetahui identitas mereka, keluarlah bersamaku dulu. Long Wu memanggil David ke ruang tamu. Hanya Wu Meier dan Xiaolan yang tersisa di kamar. Aku bertanya pada Ding Busan apa yang terjadi sekarang. Meier diserahkan kepadaku olehnya, kata Long Wu, mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Ding Busan. Mendengar nama aneh ini, David bertanya dengan sangat aneh, Paman Long, siapakah Ding Busan ini? Mengapa kamu mengambil Meier dan memberikannya kepadamu? Long Wu menjelaskan kepada David sambil menelepon. Ding Busan ini adalah salah satu dari 4 penjahat di lembah penjahat. Meier adalah bayi atau perempuan. Mereka tidak dapat membesarkannya di lembah penjahat. Karena Ding Busan dan aku di sana adalah persahabatan. Jadi dia mempercayakan Meier kepadaku untuk membesarkan. Lembah orang jahat. Daud mengerutkan kening ketika mendengar ini. Apakah semua orang jahat ada di lembah orang jahat ini? Long Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mereka yang takut menyebut mereka orang jahat. Tapi mereka yang menyukai mereka menganggap mereka sebagai orang benar. Saya merasa orang-orang di lembah orang jahat ini hanya menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Itu hanya orang tua kecil. Tapi emosinya agak aneh. David ingin menanyakan hal lain. Tetapi saat ini teleponnya sudah tersambung. Long Wu, kenapa kamu ingat meneleponku sepagi ini? Apakah kamu dikejar oleh keluarga Panjang lagi? Sudah berapa kali aku memberitahumu bahwa keluarga Panjang mengejarmu? Itu urusan keluarga nagamu. Aku tidak ada cara untuk mengendalikannya. Dan tidak ada alasan untuk mengendalikannya. Tetapi jika Anda bergabung dengan lembah orang jahat kami, maka lembah orang jahat akan punya alasan untuk melindungimu, dan keluarga Panjang tidak akan berani melakukannya. Apapun untukmu. Suara malas datang dari seberang. Menguap.
dan sepertinya dia belum bangun. Ding Busan, aku tidak sedang diburu, jadi jangan bujuk aku untuk meninggalkan Long. Keluarga, nyawa Long Wuku diselamatkan oleh Tuan Lama Keluarga Panjang. Jadi aku terlahir sebagai keluarga naga, dan mati sebagai hantu keluarga panjang. Saya tidak bisa bergabung denganmu di lembah orang jahat. Long Wu dengan tegas menolak. Bab 702, Long Wu, kamu pria yang keras kepala. Keluarga panjang saat ini sudah lama berubah. Di masa lalu keluarga panjang yang dulu kamu setia. Saya mendengar bahwa seorang tuan muda tiba-tiba muncul di keluarga panjang Anda. Sekarang keluarga panjang telah melakukannya. Perintah pembunuhan. Hadiahnya adalah 3 tiang. Jika bukan karena persahabatanmu dengan Long Wu, aku ingin mengambil misi. Dan wanita tertuamu. Oke, aku meneleponmu karena ada yang ingin menanyakanmu. Jangan nakal. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga panjang. Melihat Ding Bu sedang mengoceh, Long Wu buru-buru menyela, dan diam-diam menatap David. Jelas, ada beberapa hal yang dia tidak ingin David beritahu. Tapi Long Wu takut dengan kerja keras keluarga Long. Setelah melompat, demi menangkap David, keluarga Long rela mengeluarkan 3 tiang. Anda harus tahu bahwa Spar adalah sumber daya budidaya yang harus digunakan oleh para pembudidaya abadi. Ini ratusan kali lebih maju dari Lingxi. 1 Lingxi sudah cukup bagi seorang biksu seperti David untuk berlatih selama 1 tahun atau lebih. Namun, ketika David mendengarkan kata Ding Busan, dia sepertinya memahami sesuatu, tetapi dia tidak sepenuhnya memahaminya. Masih banyak misteri di hatinya. Kini dia hanya bisa menunggu hingga tanggal 15 Juli untuk memasak. Ada apa? Tanyakan saja. Aku tahu semuanya dan aku tidak bisa berkata apa-apa, kata Ding Busan. Apakah kamu masih ingat Wu Meier? Long Wu bertanya. Wu Meier. Ding Busan ragu-ragu sejenak, tapi tidak mengatakan apapun. Jelas dia tidak ingat. Itu adalah bayi perempuan yang kamu ambil 20 tahun yang lalu, dan serahkan padaku untuk dibesarkan. Kata Long Wu. Oh, kalau dipikir-pikir, kenapa kamu berpikir untuk bertanya padanya? Apa terjadi sesuatu? Ding Busan berkata dengan keras. Di mana kamu saat menemukan Meier? Apakah Meier sendirian di pinggir jalan? Apakah kamu melihat orang tuanya? Tahukah kamu di mana rumahnya? Long Wu menanyakan beberapa pertanyaan dalam satu tarikan napas. Ding Busan menyarankan dan berkata, ketika saya menemukan gadis ini, orang tuanya masih menggendongnya. Orang tua memberikannya kepadaku. Saya tidak ingin datang saat itu. Tetapi orang tua saya berlutut dan memohon agar saya membawa putri saya. Bayi itu ambil. Ketika Long Wu mendengar ini, dia menjadi cemas dan bertanya dengan keras, bukankah kamu bilang dia yatim piatu? Mengapa orang tua memberikannya padamu? Saat itu, Ding Busan mengatakan bahwa Wu Meier adalah seorang yatim piatu, sehingga Long Wukai setuju untuk mengadopsinya. Jika dia tahu Wu Meier memiliki orang tua, Long Wu akan mengembalikan Wu Meier kepada orang tuanya. Long Wu adalah pria besar, dan tidak merawat kenyamanannya. Lihat dirimu. Kenapa kamu terburu-buru? Dia adalah seorang yatim piatu. Setelah orang tua memberi saya anak-anak, mereka semua meninggal. Ding Busan menjelaskan. Mati. Bagaimana kamu mati? Bukankah Anda yang disebut sebagai dokter ilahi? Tanpa seseorang yang tidak bisa kamu selamatkan, bagaimana kamu masih bisa menyaksikan 2 orang mati? Long Wu tampak bingung. Saat aku melihat orang tua gadis itu, orang tuanya sudah terlalu keracunan. Bahkan jika Daluo Jinxian datang, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya. Terlebih lagi, orang tuanya adalah racun lebah dari desa Miao. Bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Ding Busan berkata dengan sangat tidak senang. Racun lebah desa Miao. Mungkinkah desa Miao membunuh orang tua Mei? Long Wu sedikit mengernyit. Kalau begitu aku tidak tahu. Aku melihat orang tua gadis itu sudah meninggal. Jadi aku menguburkan mereka dan memberikan gadis itu kepadamu. Kata Ding Busan. Tiba-tiba menguap dan berkata, saya belum tidur. Bangun. Aku ngantuk sekali. Aku akan tidur lagi. Setelah itu, Ding Busan menutup telepon. Long Wu memegang ponselnya dan langsung terpana. Karena orang tua Wu Meier terinfeksi racun lebah dari desa Miao. Pasti seseorang dari desa Miao yang membunuh orang tuanya.
Dan mereka semua tahu bahwa lebah beracun di desa Miao sangat kuat, sangat beracun, tetapi sangat merepotkan untuk memelihara lebah beracun ini, sehingga desa Miao jarang menggunakan lebah beracun. Bab 703. Lagi pula, setelah lebah beracun mengeluarkan jarum beracunnya sendiri, ia akan ikut mati, dan perlu dibor ulang. Paman Long, Xiaolan kemungkinan besar ada di desa Miao. Selain keahliannya dalam pesona, dia juga bisa mengeluarkan gas beracun. Untungnya, seni kondensasi saya saat ini dapat menyerap dan menerjemahkan semuanya. Jadi saya tidak takut dengan gas beracun. David berkata pada Long Wu, ayo pergi dan bertanya dan lihat apa asal-usul Xiaolan ini. Long Wu juga merasa perlu untuk mencari tahu tentang pengalaman hidup Wu Mei, dan ini juga merupakan sebuah kesempatan. Ketika David dan Long Wu masuk ke kamar, mereka menemukan bahwa Wu Meier sedang duduk bersama Xiaolan. Keduanya berlandaskan dan tertawa. Mereka tidak terlihat aneh sama sekali, seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Melihat David dan Long Wu masuk, Xiaolan segera menyembunyikan senyumnya dan menutup mulutnya. Apa hubunganmu dengan desa Miao? Begitu dia memasuki pintu, Long Wu bertanya pada Xiaolan. Melihat Long Wu bertanya tentang desa Miao, Xiaolan menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Wu Meier berkata saat ini kakak, ini Paman Long. Saya diadopsi olehnya sejak saya masih kecil. Dia sangat baik. Katakan saja padanya. Wu Meier mengajukan permintaan seperti itu. Xiaolan memandang Wu Meier, dan kemudian berkata, Raja Miao dari desa Miao adalah ayah angkat saya, dan saya dibesarkan di desa Miao. Kata-kata Xiaolan mengejutkan Long Wu. Jika Wu Meier dan Xiaolan benar-benar kembar, dan orang tua mereka meninggal karena racun lebah di desa Miao, bagaimana mungkin masyarakat desa Miao mengadopsi Xiaolan? Ternyata kamu diutus oleh Raja Miao. Saya melihat Raja Miao ingin membalas dendam pada putra angkatnya. Ketika David mendengar bahwa Xiaolan diutus oleh Raja Miao, dia langsung mengerti. Bagaimanapun, dia membunuh putra angkat Raja Miao, Qian Feng, dan juga menghancurkan lembah Suanyu, tempat desa Miao dikelola dengan susah payah di luar. Raja Miao masuk akal untuk menemukan seseorang untuk menghadapinya. Xiaolan mengangkatnya dan melirik ke arah David, menunjukkan cibiran ada lusinan anak angkat dari ayah angkat di luar. Apa yang bisa dilakukan Qian Feng? Mereka hanyalah pion dari ayah angkat, untuk menyediakan desa Miao dengan jamu dan jamu. Kalau sumber daya tidak ada nilai pakainya, kalau mati pasti mati, bagaimana bisa? Ayah angkat untuk membalas dendam mereka. Karena ini bukan untuk membalas dendam Qian Feng. Mengapa kamu mengirimmu untuk berduka denganku? David bertanya dengan ekspresi bingung. Ini adalah rahasia desa Miao. Aku tidak akan menjaganya. Xiaolan berkata dengan tegas. Meskipun David melakukannya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Meier, tahukah kamu bagaimana orang tuamu meninggal? Saat ini, Long Wu bertanya pada Wu Meier. Wu Meier terkejut Paman Long. Bukankah kamu bilang aku menjemput anak yatim piatu di pinggir jalan? Apakah kamu sudah bertemu orang tuaku? Karena Long Wu tidak pernah menyebut orang tuanya dengan Wu Meier, Long Wu menggelengkan kepalanya. Aku belum melihatnya. Tapi ketika Ding Busan menjemputmu, dia melihat orang tuamu. Dan orang tuamulah yang memohon pada Ding Busan untuk membiarkan dia membawamu pergi. Dan orang tuamu terbunuh oleh racun lebah dari desa Miao. Dan Ding Busan menguburkan orang tuamu. Mendengar Long Wu mengatakan bahwa orang tuanya dibunuh oleh racun lebah dari desa Miao, Wu Meier tidak mau melihat ke arah Xiaolan. Xiaolan juga terkejut, dan buru-buru bangkit dan berkata tidak mungkin. Hanya Raja Miao yang bisa mengusir lebah beracun di desa Miao. Dan Raja Miao tidak akan menggunakan lebah beracun dengan mudah. Bagaimana orang tua kita bisa ditangkap di desa Miao? Racun lebah. Jika Raja Miao benar-benar membunuh orang tua kita, mengapa kamu membesarkanku begitu besar? Xiaolan sudah yakin bahwa dia dan Wu Meier adalah saudara perempuan. Jadi tentu saja orang tua Wu Meier adalah miliknya. Namun dia tidak percaya orang tuanya akan mati karena racun lebah dari desa Miao. Bab 704. Jika itu masalahnya, mengapa Raja Miao masih mengadopsi dan membesarkannya begitu besar? Wu Meier juga merasa itu masuk akal.
Jadi dia melihat ke arah Long Wu, berharap Long Wu bisa menjelaskannya. Tapi sayangnya Long Wu juga tidak bisa menjelaskannya. Inilah yang dikatakan Ding Busan kepadaku. Jadi aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Apakah kamu percaya atau tidak? Kamu hanya bisa menilai sendiri. Setelah Long Wu selesai berbicara, dia keluar ruangan. Karena dia benar-benar tidak dapat memastikan apa yang dia katakan. Melihat hal tersebut, David pun mengikuti dan berjalan keluar. Setelah beberapa saat, Wu Meier mengikuti. Xiaolan keluar. Tapi wajah Xiaolan jelas tidak terlalu bagus. Dan seluruh orang berpikir keras. Mungkin Anda masih memikirkan perkataan Long Wu. Apakah itu kredibel? Wu Meier yakin dengan kata-kata Long Wu. Meski Ding Busan disebut penjahat, dia tidak pernah berbohong. Karena Ding Busan mengatakannya, itu seharusnya benar. Tepat ketika beberapa orang terdiam di ruang tamu dan suasana sedikit tertekan, tiba-tiba pintu villa dibuka. Lalu Sonya dan Gullinger masuk. David, apakah kamu tidak bersenang-senang tadi malam? Begitu dia memasuki pintu, Sonya bertanya dengan keras. Nadanya penuh masam. Mendengar perkataan Sonya, Long Wu dan Wu Meier memandang David bersama. Baru kemudian keduanya menemukan bahwa pakaian Xiaolan banyak robek, dan kancing pakaiannya hilang. Dan Xiaolan selalu menggunakan tangannya. Ambil pakaianmu. Meski begitu, masih banyak area kulit seputih salju yang terlihat. Dan terlihat jelas bahwa pakaian Xiaolan telah rusak parah. David, kamu mesum. Apa yang telah kamu lakukan pada adikku? Wu Meier tiba-tiba berlari liar, menanyai David, dan bahkan melangkah maju dan meninju David dengan keras. Tetapi dia tidak punya tenaga. Jadi pukulannya tidak sakit sama sekali. Tetapi karena kekuatannya terlalu kuat sehingga David terpaksa melakukannya, memukul. Tubuhnya begitu terguncang hingga tangannya gemetar. Kamu gila. Aku tidak melakukan apapun pada adikmu. Dia ingin merayuku dengan pesona. Dan aku tidak terpesona. David menjelaskan. Saat ini, Gullinger dan Sonya memandang Wu Meier dan Xiaolan yang persis sama. Mereka tercengang. Ternyata ada orang yang berpenampilan persis sama. Sepertinya mereka salah paham terhadap David tadi malam. Omong kosong. Lihat seperti apa pakaian adikku. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak melakukan apapun padanya. Kamu jelas-jelas mesum. Kamu tidak puas memiliki dua wanita. Dan kamu bahkan menyerang adikku. Menyipitkan mata bukanlah hal yang baik. Titik. Wu Meier sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan David. Dia dengan keras kepala percaya bahwa David pasti telah melakukan sesuatu pada Xiaolan. Jika tidak, pakaiannya tidak akan seperti itu. David hendak melanjutkan penjelasannya. Namun Sonya melangkah maju dan berkata, berapa banyak wanita yang dimiliki David? Apa bisnis Anda? Mengapa Anda menyebutnya mesum besar? Saya pacar David, dan saya bisa membuktikannya. Begitu pula, David bukan orang mesum. Anda memfitnah dia. David adalah pria yang baik. Saat aku telanjang di pelukannya, David tidak melakukan kesalahan apapun padaku. Apakah itu membuktikan bahwa dia mungkin orang mesum? Gullinger sedang berdiri di sisi Sonya saat ini, menyangkal Wu Meier. Tepat setelah Gullinger selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah mengatakan hal yang salah. Sesuatu. Sementara Sonya menatap Gullinger dengan kaget. Linger, kapan dia melihat kalian semua? Kenapa aku tidak tahu? Wajah Gullinger memerah. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan karena malu. Saat Sonya memandang ke arah David, David pun menoleh ke samping dan pura-pura tidak melihatnya. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Long Wu di samping melihat David seperti itu, dengan senyum lucu di wajahnya. Ia mengetahui bahwa sang pahlawan sedih dengan kecantikannya. Namun untungnya sang penggarap bisa menikahi banyak istri. Jadi itu tergantung pada kemampuan David. Bab 705. Itu karena kamu tidak punya pesona. David itu mesum. Atau kenapa pakaian adikku seperti ini? Wu Meier memapar dingin pada Gullinger. Ketika Gullinger mendengar Wu Meier berkata bahwa dia tidak menarik, dia tidak peduli. Karena merasa malu, dia langsung berkata dengan marah, siapa bilang aku tidak menarik? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada David, siapa di antara kita yang menarik?
Perkataan Gullinger seketika membuat beberapa gadis memandang ke arah David, yang membuat David panik. Merasakan berkumpulnya beberapa gadis, wajah David tidak berdaya, dan dia hanya bisa menatap Long Wu dengan mata mencari bantuan, berharap Long Wu bisa membuang air. Long Wu hehe tersenyum, tapi melihat penampilan David yang tertidur, dia hanya bisa berdiri dan berkata, "Meyer, jangan membodohi dirimu sendiri. Apa yang David lakukan pada adikmu? Dia masih muda, dan dia belum pernah menyentuhnya sebelumnya. Wanita, bagaimana mungkin untuk menyentuh adikmu?" Mendengar kata Long Wu, Wu Meier memandang David dengan heran. Bagaimanapun, David tinggal bersama Sonya dan Gullinger. Tidak mungkin seorang laki-laki bisa berdiri menjaga kedua gadis ini. Dia tidak berharap David tidak melakukan apapun. Pantas saja kamu bisa menolak pesonanya. Jadi kamu tidak bisa, kata Wu Meier dengan sedikit sarkasme di matanya. Jangan biarkan David marah dengan kalimat ini. Dia benar-benar membersihkan Wu Meier secara langsung. Dan biarkan dia melihat apakah dia bisa melakukannya. Namun di hadapan banyak orang, David hanya bisa menahan amarahnya dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua setuju. Sementara Sonya memandang Long Wu dan bertanya pada David. "David, siapa orang ini?" Sonya belum pernah bertemu Long Wu, jadi dia tidak mengenalnya. "Oh, aku lupa memperkenalkan. Ini Paman Long. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu kembali dari Kyoto." Dan cermin perunggu untuk melindungi jantung dan pil untuk mencuci sumsum yang semuanya diberikan oleh Paman Long. David buru-buru mengikuti perkenalan Sonya. Ketika Sonya mendengar ini, dia buru-buru tersenyum pada Long Wu dan berkata, "Halo, Paman Long." Long Wu juga mengangguk sambil tersenyum, dan melihat ke arah Sonya. "Apakah kamu sudah makan?" "Si Suidan, yah, aku sudah makan." Sonya mengangguk. "Kemarilah. Saya akan mengajarkanmu serangkaian latihan. Anda bisa menanamkannya sendiri saat Anda punya waktu luang. Berhasil atau tidaknya Anda bergantung pada keberuntungan Anda sendiri." Long Wu melambai pada Sonya. Sonya berjalan tergesa-gesa, dan Long Wu langsung meletakkan tangan lokasi di atas kepala Sonya. Gelombang kekuatan spiritual memasuki kepala Sonya dari tangan kanan Long Wu. Sonya hanya merasa otaknya kosong, dan kemudian serangkaian latihan 4 karakter terus terlintas di ingatannya. Setelah 10 detik, Long Wu menarik tangannya. Sementara Sonya melebarkan matanya karena terkejut. Karena dia mengetahui bahwa ada begitu banyak hal dalam pikirannya sebelum dia menyadarinya. Ini sungguh menakjubkan. Jika Anda bisa menanamkan ilmu ke dalam otak Anda seperti ini saat Anda bersekolah, bukankah Anda akan menjadi seorang sarjana? Melihat ekspresi mengejutkan Sonya, Long Wu tersenyum ringan. "Cobalah mengikuti apa yang tertulis dalam latihan, dan coba sendiri." "Ya." Sonya tidak sabar untuk duduk di sofa. Tanpa sadar matanya sedikit terpejam. Lalu dia mulai mengatur pernapasannya sesuai dengan latihannya. Saat nafas Sonya semakin lemah dan ringan, aura perlahan mulai merembes ke tubuh Sonya. Benar saja, bibit yang bagus. Ketika Long Wu melihat Sonya mulai berlatih, dia merasakan keberadaan energi spiritual dan menyerap energi spiritual ke dalam tubuhnya. Sungguh luar biasa. Namun tak lama kemudian, semua orang menemukan bahwa pernapasan Sonya menjadi semakin lemah, dan wajah Sonya mulai memerah, dan kemudian seluruh kulit tubuhnya menjadi merah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.